Selamat datang kembali di seri filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan membahas seorang kaisar yang juga seorang filsuf besar bernama Marcus Aurelius. Marcus Aurelius dikenal karena kebijaksanaannya. Dia mengajarkan bagaimana hidup dengan integritas, ketenangan batin, dan pengendalian diri. Mari kita pelajari lebih dalam tentang pandangan hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan yang saat ini sering kita dengar bernama Stoa atau Stoikisme. Siapa sebenarnya Marcus Aurelius? Marcus Aurelius lahir tahun 121 Masehi di Roma, dan dia adalah salah satu kaisar terbesar dalam sejarah kekaisaran Romawi. Meskipun Marcus Aurelius dikenal sebagai seorang penguasa yang tangguh, Marcus juga seorang filsuf Stoik yang mendalami ajaran filsafat untuk mencari kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Sejak muda, Marcus sudah terpapar pada ajaran filsafat Stoik yang mengutamakan ketenangan batin, pengendalian diri, dan hidup selaras dengan alam. Marcus Aurelius menjadi penguasa Romawi pada usia 40 tahun dan memimpin dengan penuh kebijaksanaan, meski harus menghadapi banyak tantangan dan peperangan. Kalau kita bicara tentang Marcus Aurelius, kita tidak pernah bisa lepas dari Stoikisme itu sendiri. Nah, mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip utama filsafat Stoik dalam pemikiran Marcus Aurelius. Salah satu ajaran utama yang disampaikan oleh Marcus Aurelius adalah pentingnya menerima kenyataan sebagaimana adanya dan tidak terikat oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Bagi Marcus, kebahagiaan datang dari kemampuan untuk menerima takdir dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan hidup. Salah satu kutipan terkenalnya adalah, hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan alam. Itu berarti kita harus hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga kebajikan dan tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara atau materi. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya mengendalikan pikiran kita. Dia mengajarkan bahwa pikiran ini adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya kita kendalikan. Oleh karena itu, kita harus mengelola pikiran kita dengan bijaksana, menghindari kecemasan yang tidak perlu, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Marcus Aurelius juga terkenal dengan meditasinya. Salah satu warisan terbesar Marcus Aurelius adalah bukunya dia yang berjudul Meditations atau renungan. Buku Meditations milik Marcus Aurelius adalah catatan pribadinya yang dia tulis selama perang dan dalam kesendirian. Buku itu mencerminkan bagaimana pandangan hidup Marcus Aurelius sebagai seorang Stoik. Dalam Meditations, dia menulis tentang bagaimana menjaga ketenangan batin di tengah perang ini, menghadapi kesulitan hidup, dan bagaimana mengendalikan emosi. Dalam bukunya, Marcus sering mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap rendah hati, sabar, dan bijaksana, meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar tentunya sebagai seorang kaisar. Dia juga berbicara tentang pentingnya introspeksi dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana kita menghadapi tantangan hidup sehari-hari dengan stoikismenya Marcus Aurelius? Ya, Marcus Aurelius kita tahu sebagai seorang pemimpin yang hidup di masa-masa Romawi penuh dengan peperangan, pemberontakan, dan masalah-masalah internal politik di kekaisaran Romawi. Namun di tengah itu semua, di tengah segala tantangan dan kesulitan itu, Marcus Aurelius tetap teguh pada prinsip Stoiknya.
Salah satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari Markus adalah bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam keadaan yang sulit, Markus selalu berusaha untuk tetap tenang, tidak membiarkan emosinya menguasai, dan tetap fokus pada apa yang dia bisa kendalikan. Marcus Aurelius juga mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menguji diri kita. Bagi seorang stoik atau pengikut stoikisme, setiap masalah adalah bagian dari pelajaran hidup yang memang harus dihadapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Di antara ajaran penting Marcus Aurelius, hal yang paling utama adalah mengenai pentingnya merefleksikan diri dan berpikir secara positif. Sebenarnya bukan positif, tapi objektif ya. Dalam banyak renungannya, dia menekankan untuk tidak terjebak dalam pikiran-pikiran yang tidak objektif, yang mungkin oleh sebagian besar orang dianggap negatif gitu ya. Seperti misalnya penyesalan atas masa lalu. Kenapa disebut tidak objektif, tidak rasional? Karena waktu tidak pernah bisa kita putar, sehingga memikirkan apa yang terjadi di masa lalu dan menyesalinya itu sama dengan tidak rasional, karena seolah-olah masih bisa memutar waktu. Sebaliknya, kita harus fokus pada saat ini dan bagaimana kita bisa bertindak dengan kebajikan di setiap situasi. Salah satu kutipan terkenal dari Meditations Marcus Aurelius adalah, jangan biarkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan mengganggu kedamaian batinmu. Nah, kutipan itu jadi sangat terkenal dalam ajaran stoikisme yang memang memfokuskan energi hidup kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima dengan lapang dada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Saya ulangi, bagaimana stoikisme itu berjalan. Jadi energi kita difokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, sedangkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ya harus kita terima dengan lapang dada. Filsafat stoik Marcus Aurelius memang tidak hanya relevan untuk kehidupan dia sebagai seorang kaisar, tetapi juga untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip yang dia ajarkan tentang pengendalian diri, ketenangan batin, dan introspeksi dapat diterapkan oleh siapa saja, tak peduli apa profesinya atau tantangan yang dia hadapi gitu. Kita bisa belajar dari Marcus Aurelius untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi kesulitan hidup. Menjaga perspektif yang objektif ya, cara pandang kita yang objektif, dan menjalani hidup dengan integritas dan kebajikan itu menjadi sesuatu yang akan menguatkan diri kita dari dalam. Itu semua adalah prinsip-prinsip yang bisa membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan kita tidak akan goyang menghadapi dunia yang penuh dengan tekanan dan ketidakpastian. Warisan Marcus Aurelius sebagai seorang kaisar dan filsuf memang sangat besar. Meditations misalnya tadi yang sudah kita bahas telah menginspirasi banyak orang dari banyak kalangan, baik pemimpin dunia maupun orang biasa yang mencari kedamaian dan kebijaksanaan dalam hidup seperti kita ini. Marcus mengajarkan kita bahwa meskipun hidup kita penuh dengan kesulitan, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir dan merespons dunia di sekitar kita. Dengan prinsip stoik, kita bisa menemukan kedamaian batin dan hidup dengan lebih bermakna. Dari Marcus Aurelius, kita belajar pentingnya menjaga ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup, tidak membiarkan emosi menguasai diri kita, dan selalu berusaha untuk hidup dengan kebajikan. Kita juga belajar untuk menerima kenyataan, tidak terjebak dalam penyesalan, dan untuk selalu mencari kebijaksanaan dalam setiap situasi. Filsafat
stoikisme yang diajarkan oleh Marcus Aurelius tetap relevan loh hingga hari ini. Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, ajaran tentang pengendalian diri, introspeksi atau perenungan diri, dan kebijaksanaan adalah bekal penting untuk menjalani hidup dengan lebih damai. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati datang dari dalam diri kita. Dan dengan pengendalian diri serta refleksi yang jujur, kita bisa mencapai kedamaian batin yang sejati. Semoga kita semua bisa mengingat ya ajaran-ajarannya dan hidup dengan lebih bijaksana. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengungkap pemikiran-pemikiran besar para filsuf dalam sejarah. Tetap berpikir kritis.